Halo, nama saya Odilia Elfrida, NIM 859291158, program studi PG PAUD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat ilmu pendidikan agar tetap berkembang secara benar dan bermanfaat. Yang pertama, memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa pendidikan adalah sebuah ilmu yang memiliki tujuan yang jelas, objek kajian, teori, dan metode penelitian. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai ilmu yang dapat dipelajari dan dikembangkan secara ilmiah. Yang kedua, memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu mengarahkan pendidikan agar menggunakan cara berpikir ilmiah seperti berdasarkan fakta dan data, menggunakan penelitian, berpikir logis dan sistematis, serta dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai pendidikan. Pendidikan bukan hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter anak. Filsafat ilmu membantu pendidikan tetap berlandaskan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan sikap saling menghargai atau saling menghormati. Dalam PAUD, nilai-nilai tersebut diajarkan melalui pembiasaan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana pendidikan bermakna turut memperkuat perkembangan ilmu, filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang memberi manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik. Hubungan antara filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat penerapan berbagai pemikiran filosofis dalam kehidupan nyata. Melalui praktik pendidikan, para ahli dapat melihat apakah suatu teori benar-benar efektif atau perlu diperbaiki. Dari pengalaman di sekolah dan masyarakat, muncul berbagai pemikiran baru tentang manusia belajar, cara membangun karakter, dan cara menghadapi perubahan zaman. Misalnya, perkembangan teknologi digital mendorong lahirnya pemikiran baru dalam filsafat pendidikan tentang pembelajaran daring dan etika penggunaan teknologi dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan membantu filsafat ilmu terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang dipelajari dalam pendidikan. Contoh pertanyaannya, apa tujuan penelitian? Siapa peserta didik? Dan apa hakikat belajar anak usia dini? Dalam PAUD, ontologi membantu memahami bahwa anak belajar melalui bermain dan pengalaman langsung. Yang kedua, epistemologis. Epistemologis membahas bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan ilmu pendidikan. Contohnya, metode belajar yang tepat, cara mengajar anak, penggunaan media pembelajaran, dan proses penelitian pendidikan. Aksiologi. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas manfaat dan nilai dalam pendidikan. Contohnya, pendidikan harus membentuk karakter anak, ilmu digunakan untuk kebaikan, dan pembelajaran harus bermanfaat bagi kehidupan anak. Dalam PAUD, pembelajaran tidak hanya mengajar membaca atau berhitung,
tetapi juga sopan santun dan kerjasama. Karena mampu menganalisis pendidikan dari berbagai sudut pandang, maka filsafat ilmu disebut sebagai alat atau pisau analisis. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya nilai aksiologi dalam pendidikan. Contohnya, penerapan kurikulum merdeka yang memberi kebebasan belajar sesuai kemampuan anak. Yang kedua, dalam kurikulum. Penyusunan materi pembelajaran dilakukan secara sistematis sesuai tahap perkembangan anak. Ini menunjukkan peran ontologi dan epistemologi. Contohnya, anak belajar melalui bermain, bernyanyi, bercerita, dan kegiatan praktik langsung. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan. Contohnya, anak belajar warna melalui permainan, belajar berhitung menggunakan benda nyata, dan kerjasama melalui permainan kelompok. Yang keempat, dalam penilaian pembelajaran. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga perkembangan sikap dan keterampilan anak. Contohnya, guru menilai keberanian anak berbicara, kemampuan bekerja sama, dan kemandirian anak saat belajar. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan memiliki nilai moral. Filsafat ilmu juga menjadi alat analisis dalam memahami berbagai persoalan pendidikan melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pendidikan PAUD, penerapan filsafat ilmu terlihat dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian perkembangan anak. Sekian dan terima kasih.